Pernahkah kita memperhatikan sesuatu yang aneh pada gitar, pada leher gitar ini? Semakin mendekati tubuh bodi gitar, badan gitar, maka jarak fret makin sempit. Semakin leher gitar ini mendekati badan gitar, maka lebar dari setiap fret makin sempit. Fret yang makin dekat ke badan gitar makin menumpuk. Kita lihat lebarnya makin sempit. Ini tinggal satu jari. Ini kita bisa masukkan dua jari. Di sini satu saja tidak cukup. Mulai dari fret 12 sini, mulai dari fret di bawah makin lama makin rapat. Sini sangat jarang terlihat fret. Sini sangat jarang nampak fret. Tapi makin ke bawah makin rapat. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa lebar dari fret-fret ini pada gitar tidak dibuat sama saja? Jadi tidak seperti ini tidak seragam. Tapi sebenarnya ini mempunyai perbandingan yang sesuai. Ternyata di balik pembuatan fret-fret ini yang makin lama makin sempit, terdapat struktur matematika yang sangat indah. Kita lihat dari fret 1 sampai 5. Nih masih cukup lebar, tapi mengarah ke makin sempit. Dari fret 10 ini, terus 11, 12, 13, 14, 15 ini sudah sempit. Sudah merapat sekali nih. Kalau kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa panjangnya? Hampir sejengkal. Tapi dari ini 1 sampai 5. Nah, 5 sampai 10 kurang dari 1 jengkal. 10 sampai 15 lebih sempit lagi. 12, 13. Biar kita lihat, bandingkan. Makin sempit, makin pendek jaraknya. Ini panjang sekali. Ini panjang sekali. Di sini dekat sekali. Jadi kalau kita ukur, lihat jaraknya 5. Ini jarak dari sini dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lagi. Atau ini. 6 sampai 10. Lebih pendek. Sekarang yang ini. 11, 12, 13, 14, 15. Pendek sekali. Tapi jumlahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jaraknya, panjangnya makin mengecil. Jadi desain ini bukan desain sembarangan saja. Bahwa makin ke kepala gitar, fretnya, fingerboard, papan jari ini lebar dan makin dekat ke badan gitar sempit. Ini ada aturannya. Nah, penyusutan lebar dari fret ini, fingerboard ini,
mengikuti aturan, mengikuti pola matematika tertentu yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita perhatikan, semakin pendek senar yang bergetar, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Kalau nada di sini, kita lihat pada senar E1. Kalau di sini, makin tinggi. Jarak dari fret 5 ke bright gitar ini makin pendek. Kalau 10 makin tinggi nadanya, jaraknya makin pendek. Jarak makin pendek, nada makin tinggi. Jadi saat senar dipetik, senar ini bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi ini dibentuk oleh lubang di tubuh gitar ini. Tetapi tinggi rendah nada ternyata bergantung pada panjang senar gitar yang bergetar. Makin pendek panjang senar, makin tinggi nada yang dihasilkan. Nah, frekuensi yang dihasilkan oleh getaran tadi, yang dihasilkan oleh panjang senar, berbanding terbalik dengan panjang senar ini. Jadi makin pendek senar, kalau di gitar makin dekat jarak titik tekannya ke bright, pengait di si bawah, makin nyaring bunyinya, makin tinggi frekuensinya. Jadi semakin pendek senar gitar, semakin kita tekan ke arah fret yang lebih tinggi, semakin kita tekan ke arah ke bawah, ke arah badan gitar, maka senar makin pendek, frekuensi yang dihasilkan oleh bunyi makin tinggi. Sekali lagi kita dengarkan fret 1, fret ini, fret 0 open senar, fret 1, fret 3, fret 5, fret 7, fret 9, fret 12, fret 15, fret 17. Jadi kita perhatikan nada itu terus naik. Sekarang kita perhatikan fret 12 ini. Ini ya. Nah, di gitar, fret yang ke-12 ini adalah fret istimewa. Karena fret ini membagi panjang gitar, kita lihat, panjang gitar ini, fret 12 ini membagi panjang gitar atas dua bagian yang sama panjang. Jadi kalau kita ukur dari nut ini ke fret 12, dari fret 12 ke bright dari gitar, panjangnya sama. Panjangnya sama. Kalau kita pakai penggaris, ini kita pakai penggaris,
Kita ukur dengan jengkal, ya. Nih. Panjangnya sama. Ini kalau kita hanya melihat secara visual kelihatan tidak sama panjang. Karena dipengaruhi oleh fret-fret yang rapat ini. Kalau Anda punya gitar, silakan Anda ukur dengan ukuran dengan sentimeter, bahwa panjang ini dari 12 sampai bridge dan panjang dari nuts ke fret 12 itu adalah sama panjang. Nah, kita sudah pernah bicara pada sebelumnya bahwa nada-nada yang berada di fret 12 ini adalah sama dengan nada yang di fret 0, senar open senar, hanya berbeda ketinggian. Ini adalah 2 kali tinggi dari open senar. Ini yang disebut oktav. Oktav. Jadi 2 kali. Jadi kalau di sini E, F, G, A, B, C, D, E, kembali E. B, C, D, E, F, G, A, B, B, B. Ini A, B, C, D, E, F, G, A. Satu oktav. Jadi tinggi nada, tinggi frekuensi di fret 12 adalah 2 kali frekuensi dari open senar. Jadi ketika senarnya menjadi setengah dari panjang semula, maka tinggi frekuensi menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan di sini frekuensinya 110, maka di sini fret 12 frekuensinya menjadi 220. Kalau di sini frekuensinya 220, maka di fret 12 frekuensinya menjadi 440. Jadi membentuk perbandingan geometris, bukan perbandingan aritmatika. Jadi bukan 110, 220, 330, tetapi 110, 220, 440, 880. Kita lihat kembali leher gitar ini dengan fret-fretnya masing-masing, dari yang paling lebar sampai yang sempit. Ada banyak sekali fret yang ada di leher gitar ini. Dan setiap fret ini harus menaikkan nada dengan jarak yang konsisten. Jadi kenaikan nada-nada yang ada di fret ini sudah diukur agar kenaikannya konsisten, tidak asal naik nadanya. Nah, dalam satu oktav di dalam musik modern, satu oktav dari oktav 0 sampai dari fret 0 sampai fret 12 itu yang disebut satu oktav. Maka fretnya dibagi 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Kita dapati 12 fret. Nah, kita lihat rumus Fn sama dengan F0 dikali 2 pangkat N per 12. Rumus ini pernah dimunculkan pada materi sebelumnya. Ini yang dinamakan rumus dasar nada pada gitar modern. Nah, setiap naik satu fret, frekuensinya dikalikan dengan 2 dipangkatkan 1 per 12. Jadi ada 12 langkah yang disusun di fret ini. Makin dekat ke fret 12, lebar fret makin sempit. Nah, frekuensi yang naik di sini kenaikannya
adalah kenaikan eksponensial. Kita lihat rumus Fn sama dengan F0 dikali 2 pangkat N per 12. Fn adalah F0 dikali 2 pangkat N per 12. Eksponennya 2 pangkat N per 12. Ini dengan variabel N, jadi 2 pangkat N per 12 adalah fungsi eksponen. Jadi karena frekuensi naik secara eksponen, maka panjang senar harus menyusut secara eksponensial juga. Jadi kalau frekuensinya naik secara eksponensial, panjang senar akan menurun, akan menyusut secara eksponensial juga. Jadi frekuensi daripada nada berbanding terbalik dengan panjang senar. Sekali lagi kita lihat ini. Kemudian kita perhatikan rumus berikut. Ln sama dengan L0 dikali 2 pangkat negatif N per 12. Ini rumus penyusutan dari panjang senar gitar. Jadi kalau Fn sama dengan F0 dikali N dikali 2 pangkat N per 12 itu adalah rumus frekuensi yang naik secara eksponensial, maka rumus panjang senar gitar menjadi Ln sama dengan L0 dikali 2 pangkat negatif N per 12. Jadi pangkat negatif ini membuat sebuah penyusutan dari panjang senar gitar. Jadi frekuensi berbanding terbalik dengan panjang senar gitar. Jadi frekuensi yang dihasilkan itu berbanding terbalik dengan kebalikan dari panjang senar. Panjang senar makin pendek, frekuensi makin tinggi. Frekuensi makin rendah, panjang senar semakin panjang. Inilah sebab sebenarnya mengapa posisi fret tidak dibuat dengan jarak tetap. Jadi rumus eksponensial ini, yaitu faktor 2 pangkat N per 12 dan 2 pangkat min N per 12, faktor inilah yang membuat fret-fret ini tidak sama besar. Makin lama makin sempit. Karena dia menyempit secara eksponensial, bukan asal-asalan. Semua mengikuti rumus eksponensial yang sudah ditentukan. Semakin tinggi nadanya, perubahan panjang senar yang dibutuhkan semakin kecil. Nah, akibatnya, fret akan terlihat semakin rapat, semakin sempit. Sekarang kita dengar ulang nih. Saya akan petik chord C, chord G, chord A, chord E, chord F. Nah, yang menarik di sini adalah saat kita menyentuh, memainkan senar gitar, kita sebenarnya sedang menyentuh geometri, rasio, eksponen, dan gelombang. Jadi ini menyangkut atau kita berurusan dengan matematika dan fisika. Jadi musik itu bukan hanya seni. Di dalamnya tersembunyi pola matematika yang sangat dalam dan indah. Episode berikutnya kita akan membahas pertanyaan yang lebih misterius, yaitu mengapa di musik ada 12 nada sehingga membentuk satu oktav.